Wajah Jiang Jianfeng sangat berubah ketika dia melihat Chen Ye berteriak begitu langsung. Ini adalah keluarga Jiang. Anda merusak plakat keluarga Jiang, dan jika Anda tidak pergi sekarang, bukankah ini kematian pacaran? Kuncinya adalah memanggil kehidupan Jiang Fenghua di depan pintu. Jiang Fenghua diberi medali emas karena menghindari kematian oleh orang tua itu. Siapa yang berani memindahkan keluarga Jiang? Melihat seluruh Cina, siapa yang berani bergerak? Apakah Chen Ye gila? Juga, lelaki tua itu selalu menganggap Chen Ye sebagai benih jahat keluarga Jiang. Sekarang benih jahat membunuh pintu, lelaki tua itu sangat marah, bagaimana Chen Ye masih bisa hidup. Jiang Jianfeng tidak lagi ragu-ragu, dia bergegas, menggenggam bahu Chen Ye dengan 5 jarinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Chen Ye, cepatlah, aku akan menanggungnya untukmu di sini. Kamu berada dalam bencana besar. Bencana. Chen Ye melirik tangan di bahunya, dan berkata dengan ringan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, atau bahkan keluarga Jiang. Aku hanya menginginkan nyawa Jiang Fenghua. Kata-kata Chen Ye mengungkapkan kemarahan yang dalam. Jika dia menyakiti ibuku, dia tidak memenuhi syarat untuk hidup. Ini prinsipku. Jika kamu ingin menghancurkan bahkan prinsipku, maka kasihanilah Jiang Jianfeng, kamu adalah musuhku. Setelah kata-kata itu jatuh, lampu merah keluar dari tubuh Chen Ye. Seekor naga darah melingkari Chen Ye seperti ini. Mata ganas itu menatap Jiang Jianfeng. Tampaknya selama Jiang Jianfeng tidak melepaskannya, ia akan bergegas turun dan melahapnya. Ini hantu naga darah lagi. Jiang Jianfeng melepaskan kelima jarinya tanpa sadar, dan bahkan melangkah mundur. Naga darah itu menatapnya, membuatnya merasa terancam. Chen Ye, jangan impulsif, telapak tangan Jiang Fenghua, aku akan membantu Pei Rong mendapatkannya kembali. Kesenjangan antara kekuatanmu dan tuan keluarga Jiang terlalu besar. Jika pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang keluar, itu akan sangat merepotkan. Pada saat ini, Jiang Jianfeng memperhatikan sesuatu, wajahnya sangat berubah, dan dia buru-buru berteriak. Chen Ye, cepatlah. Sudah terlambat. Begitu kata-kata itu jatuh, omelan terdengar, saya ingin pergi, tetapi tidak ada kesempatan. Detik berikutnya, selusin sosok bergegas keluar. Wanita tua. Jiang Fenghua. Jiang Zhenru. Dan banyak tuan dari keluarga Jiang. Meskipun lelaki tua itu tidak keluar, Jiang Haishan, pengurus rumah tangga keluarga Jiang, keluar. Melihat Jiang Haishan sama dengan melihat orang tua itu. Anda bisa melihat kemarahan orang tua itu. Semua mata tertuju pada plakat pintu yang rusak di tanah. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Seseorang benar-benar berani menghancurkan plakat keluarga Jiang. Jangan mati. Beberapa detik kemudian, kemarahan yang tak terlihat menutupi dirinya. Mata Jiang Haishan jatuh pada Chen Ye, dan matanya sedikit menyusut. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah putra Jiang Pei Rong, Chen Ye. Spesies jahat yang tidak bisa ditoleransi oleh keluarga Jiang. Sampai yang lahir dengan akarnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Menghancurkan plakat keluarga Jiang dan secara serius melukai keluarga Jiang yang kuat. Orang tua itu sangat marah. Kemarahan ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Suara Jiang Haishan membawa sedikit ancaman. Bahkan paksaan tak terlihat meledak ke arah Chen Ye. Chen Ye mendengus dingin, di mana Jiang Fenghua, aku datang hanya untuk meminta nyawanya, itu saja. Jika kamu ingin berdiri di depannya, aku akan menghapusnya. Mendesis. Mendengar kalimat ini, semua orang benar-benar ketakutan dengan nada suara Chen Ye. Tidak hanya untuk membunuh Jiang Fenghua, tetapi untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Ini sangat arogan. Ini di Beijing. Di rumah Jiang. Siapa yang memberinya keberanian? Pada saat ini, Jiang Jianfeng dengan cepat berdiri di depan Chen Ye, dan berkata sambil tersenyum, jangan tersinggung, anak itu bodoh, aku akan membawanya pergi. Saat Jiang Jianfeng hendak menarik Chen Ye, pedang dingin menusuknya, menghalangi jalannya. Dia melirik orang yang menghunus pedang, itu adalah tuannya, wanita tua itu. Menguasai. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jianfeng, Jiang Pei Rong masuk ke rumah Jiang di pagi hari. Dia sudah sangat baik sebagai guru dan membiarkannya mati. Pada sore hari, putra Jiang Pei Rong juga membobol keluarga Jiang. Meskipun saya ingin melepaskannya, apa yang telah dia lakukan telah membuat guru tidak dapat berbaik hati. Bagaimanapun, dia harus memberikan penjelasan kepada keluarga Jiang. Nada bicara wanita tua itu tinggi, lebih seperti perintah. Jiang Jianfeng menyipitkan matanya sedikit dan melirik Chen Ye. Ada juga pedang panjang di tangannya, wanita tua yang ditunjuk oleh Jianfeng.
Dia tidak punya pilihan. Chen Ye adalah satu-satunya putra Jiang Peirong, belum lagi dia optimis tentang Chen Ye, dan tidak boleh membiarkannya jatuh ke dalam keluarga Jiang. Dia harus melindungi Chen Ye hari ini. Omong-omong, bahkan setelah kejadian itu, dia secara pribadi meminta lelaki tua itu untuk menghukumnya. Hukum keluarga, kurungan, dia mengenalinya. Tapi Chen Ye pasti tidak mengalami kecelakaan hari ini. Wanita tua dan semua orang sedikit terkejut, mereka tidak berharap Jiang Jianfeng menunjukkan pedangnya kepada orang luar. Apakah dia gila? Jianfeng, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kata wanita tua itu dengan dingin. Jiang Haishan juga berkata, Tuan, Anda berada di tim yang salah, jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. Hari ini Anda membawa Jiang Qirong ke dalam keluarga Jiang. Lelaki tua itu sudah sangat marah. Jika Anda terus terobsesi, orang tua tidak akan bisa menghadapinya. Kamu harus tahu temperamen orang tua itu. Mata Jiang Jianfeng sangat serius, dan dia mengabaikan semua orang, tetapi memandang Chen Ye. Chen Ye, kamu pergi dulu, aku akan memblokirmu di sini. Kemana harus pergi? Hampir seketika, selusin orang membentuk lingkaran, mengelilingi Chen Ye. Niat pedang berkedip, selama Chen Ye berani bergerak, dia akan mati. Sama seperti Jiang Jianfeng hendak menggunakan pedangnya untuk membuat jalan bagi Chen Ye, tangan ramping meraih pedangnya. Pegang erat-erat. Paman, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku, Chen Ye, ingat cintamu. Tapi hari ini adalah keluhan antara aku dan Jiang Fenghua. Suara acuh tak acuh Chen Ye jatuh. Tindakan Jiang Jianfeng layak untuk memanggilnya paman. Agaknya di pagi hari, Jiang Jianfeng juga melindungi ibunya seperti ini. Dia bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jiang Jianfeng tercengang ketika dia mendengar Chen Ye meneriakkan dua kata itu, dan matanya sedikit bersemangat. Dia melihat tangan Chen Ye yang memegang pedang, dan karena kekuatannya, ujung pedang menembus telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Ini mewakili tekad Chen Ye. Setelah ragu-ragu selama 3 detik, dia akhirnya menghunus pedangnya dan melangkah mundur. Oke, jika kamu tidak bisa menahannya, aku akan mengambil tindakan. Jiang Jianfeng memberikan segalanya untuk Chen Ye. Dia melihat kepercayaan yang kuat pada Chen Ye, dia memikirkan naga darah di atas langit, dan dia bersedia mempercayai Chen Ye sekali. Di gerbang rumah Jiang, hanya Chen Ye yang tersisa. Arti tertekan, tertutup. Satu suami adalah penjaga gerbang dan 10.000 orang tidak diizinkan untuk membukanya. Chen Ye melirik semua orang, dan suara sedingin es terdengar. Siapa Jiang Fenghua? Keluarga Jiang yang kuat tidak tahan lagi, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah bajingan yang benar-benar menganggap dirimu serius. Jika bukan karena bajinganmu dan ayahmu yang sampah, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Spesies jahat? Chen Ye tersenyum, senyumnya tidak memiliki kehangatan sedikit pun. Detik berikutnya, tempat itu berubah menjadi bayangan. Terlalu cepat. Hampir semua orang tidak bisa bereaksi. Bab 396. Kesenjangan antara kondisi kopling dan kondisi aerodinamis seperti langit dan bumi. Dan penghakiman tubuh ilusi Changlong hanya akan menunjukkan kekuatannya setelah dunia pemisahan dan reuni. Semua orang hanya merasakan embusan angin bertiup, dan ketika mereka merasa ada sesuatu yang salah, Chen Ye sudah muncul di depan pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang yang berbicara. Kelima jari itu seolah merobek udara dan mencengkram leher pria itu. Naga memiliki sisik terbalik, kamu akan mati jika menyentuhnya, dan kamu harus mati. Mata pria itu melebar, seluruh tubuhnya penuh energi, dia baru saja akan menembak, tetapi sudah terlambat. Kemarahan Chen Ye meledak, dan lehernya langsung dipelintir. Darah disemprotkan, dan itu sangat ganas. Mayat dilemparkan dengan santai di depan Jiang Haishan dan wanita tua itu. Provokatif. Provokasi telanjang. Siapa yang mengira bahwa ketika Chen Ye kalah jumlah, dia akan membuat langkah seperti itu, dan akan membunuh satu orang dengan mudah. Jiang Jianfeng di kejauhan melebarkan matanya seperti patung. Apakah ini Chen Ye yang kamu lihat hari itu? Kekuatannya sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa dengan mudah membunuh orang di bawah mata begitu banyak orang kuat. Anak ini tumbuh terlalu cepat. Jiang Jianfeng benar-benar ketakutan. Anak ini baru berusia 20-an. Melihat seluruh Cina, siapa yang berani melakukan ini untuk anak laki-laki seusia ini? Jiang Haishan dan mata wanita tua itu menyusut, dan mereka bisa
bisa melihat keanehan gerakan Chen Ye secara sekilas. Poin kuncinya adalah bahwa gerakan ini harus memiliki kekuatan untuk diandalkan. Siapa Jiang Fenghua? Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, jika kamu tidak memberiku jawabannya, semua orang akan mati. Suara haus darah Chen Ye terdengar. Ada semburat merah di matanya. Meskipun Jiang Haishan dan wanita tua itu membuatnya merasa sedikit terancam, dia tidak takut, jika dia bukan tandingan, dia akan menggunakan kekuatan besar itu. Itu layak untuk ibu. Terlebih lagi, setelah Heaven Pondering Sword Intent memukulnya dengan seluruh kekuatannya, keduanya mungkin tidak dapat memblokirnya. Pada saat ini, Jiang Fenghua berdiri, pedang panjang di tangannya mengeluarkan napas yang sangat kuat, dan dia berkata dengan dingin, "Saya Jiang Fenghua, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya?" Tampaknya kata, benih jahat menyentuh Anda. Jantung kaca hati, bukankah itu benar? Ibumu, pelacur ini, tidak memiliki masa depan yang baik, menikah dengan sia-sia, melawan keinginan lelaki tua itu, dan melahirkanmu kejahatan ini. Bahkan jika kamu masuk ke seni bela diri, jadi apa? Keluargamu hanya akan menjadi bahan tertawaan dunia seni bela diri. Itu tidak bisa diubah. Fakta bahwa kamu adalah sampah. Darah di tubuhmu telah mencemari keluarga Jiang. Alasan mengapa Jiang Fenghua berani berdiri dan mengatakan ini sepenuhnya karena Jiang Haishan dan wanita tua itu berdiri di sampingnya. Alasan mengapa Chen Ye berhasil barusan sepenuhnya karena kejutan, dan sekarang mereka berdua merasa bebas. Selama Chen Ye bergerak, kepalanya pasti akan jatuh. Apa yang dia takutkan? Terlebih lagi, dia yakin anak ini akan mati. Menghancurkan plakat keluarga Jiang dan membunuh keluarga Jiang adalah kejahatan yang tak terampuni. Jiang Jianfeng juga tidak bisa menyelamatkannya. Mata dingin Chen Yi jatuh pada Jiang Fenghua, matanya penuh dengan haus darah dan pembunuhan. Dia seperti serigala lapar, sangat marah. Dia berjalan menuju Jiang Fenghua selangkah demi selangkah, berlututlah, tangan mana yang akan dipotong oleh ibuku, aku akan memberimu seluruh tubuh. Kalau tidak, kamu bahkan tidak punya mayat. Seolah mendengar lelucon paling lucu, Jiang Fenghua mengangkat tangan kanannya dengan arogan, sayang sekali. Saya tahu saya akan menggunakan 10 keberhasilan, dan mungkin saya akan melumpuhkan ibumu dengan satu pukulan. Chen Ye berhenti berbicara omong kosong, mengambil langkah, berubah menjadi panah dari tali, dan menuju Jiang Fenghua dengan kemarahan yang mengerikan. Gelombang udara yang menakutkan meledak hanya dalam sekejap. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang langsung memblokir Jiang Fenghua, nak, pengadilan kematian. Suasana di arena sangat dingin. Saat suara itu jatuh, udara tampak membeku. Chen Ye memandang selusin orang, matanya dingin, dan Burning Tiansang langsung dikorbankan. Telapak tangan virtual api tiba-tiba terbentuk. Dalam sekejap, embusan angin melonjak, dan ada semburan raungan di udara, seperti guntur yang meledak. Bergulir dengan gelombang udara seperti zat, telapak tangan ini tersapu tanpa ampun. Api melonjak ke seluruh Chen Ye. Melangkah ke alam pemisahan dan reuni, ditambah dengan keterampilan bela diri yang ditinggalkan oleh master kuno ini, sudah cukup untuk menghancurkan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chen Ye ditutupi oleh nyala api, dan momentum yang kuat hampir membuat semua orang merasakan jantung berdebar-debar. Gelombang udara bergulir, dan semuanya tampak seperti substansi. Dengan tembakan telapak tangan Chen Ye, dunia tiba-tiba membeku. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya menjadi inti dari seluruh dunia. Di hadapan telapak tangan yang begitu menakutkan, pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang itu tercengang satu persatu. Apa itu kekuatan? Ini adalah kekuatan. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan ini mengejutkan. Begitu mendominasi, bagaimana mereka bisa melawan? Bahkan tidak berhak untuk bersembunyi. Bang! Lebih dari selusin orang membalikan punggung kuda mereka dalam sekejap, dan beberapa bahkan muntah darah di tempat. Gelombang udara yang kuat mematahkan tulang rusuk, tangan, dan kaki mereka. Bahkan ada api yang keluar dari tubuhnya secara misterius. Melihat pemandangan ini, Jiang Fenghua juga ketakutan. Bagaimana mungkin spesies jahat ini memiliki kekuatan yang mengerikan? Pukulan tiba-tiba ini seperti palu yang berat, merobek hatinya. Dia bahkan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Bersembunyi di belakang Jiang Haishan dan wanita tua itu. Cepat, bunuh spesies jahat ini. Jiang Haishan dan wanita tua itu saling memandang, dan mata mereka tertuju pada Chen Ye. Wah, jangan terobsesi dengan itu, hentikan. Gulungan. Chen Ye bergegas keluar dan mengambil hati Jiang Fenghua. Ketika Jiang Haishan dan wanita tua itu melihat ini, mereka tidak bisa duduk diam lagi, dan buru-buru menembak. Dua telapak tangan bercampur dengan semburan gelombang udara tiba-tiba meledak.
Tidak hanya itu, tetapi bahkan ada dua paksaan yang sangat kuat yang menekan Chen Ye seperti gunung raksasa. Chen Ye mencibir, kekuatan seluruh tubuh mengembun pada satu titik, dan tinjunya tiba-tiba terbanting, dan dalam sekejap mata, dia menabrak tekanan. Tekanan menghilang. Seperti badai yang meledak. Pada saat yang sama, kedua tinju itu tidak berhenti sama sekali, dan ki yang menyebalkan itu mengeluarkan cahaya dingin di tinjunya, langsung bertabrakan dengan kedua telapak tangan. Tinju bentrok, dan tiba-tiba, seluruh bumi bergetar hebat. Gelombang udara besar melesat ke arah sekitarnya. Chen Ye mundur beberapa langkah. Tapi detik berikutnya, tubuh itu keluar lagi. Dia tidak berencana untuk bertarung, membunuh Jiang Fenghua adalah kuncinya. Dia kalah dari dua pembangkit tenaga listrik keluarga Jiang teratas ini dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal kecepatan, dia hancur. Tubuh hantu Changlong memutuskan untuk melangkah keluar, seperti kilat, bergerak seperti guntur. Teknik gerakan aneh itu mempesona, dan kecepatan ekstremnya memusingkan. Menerobos telapak tangan Jiang Haishan dan wanita tua itu, Chen Ye datang ke sisi Jiang Fenghua dalam sekejap mata. Ekspresi keduanya berubah, dan mereka ingin menghentikan Chen Ye, tetapi sudah terlambat. Mendesis. Chen Ye sudah muncul di depan Jiang Fenghua, dan tubuhnya tiba-tiba membeku, sol sepatunya bergesekan dengan tanah, membuat suara yang tajam dan keras. Momentumnya seperti gunung Tai, menekan ke bawah. Pada saat ini, momentum Chen Ye masih naik ke atas. Di mata penonton yang terkejut, Chen Ye meraih dengan 5 jari dan langsung menggenggam pergelangan tangan Jiang Fenghua, ledakan kekuatan yang kuat. Naga itu meraung, lengan Jiang Fenghua langsung hancur. Berubah menjadi kabut darah. Tanganmu, aku ingin Chen Ye. Jiang Fenghua menyaksikan tanpa daya saat lengannya hancur. Dia ingin melawan, tetapi ngeri menemukan bahwa naga darah tampaknya menjeratnya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergerak. Jeritannya yang menyayat hati terdengar di seluruh gerbang keluarga Jiang. Tangannya baru saja dipotong. Tidak ada tangan kanan. Bagaimana dia masih bisa berlatih? Namun segera, suara dingin terdengar lagi. Apa namanya? Ini baru permulaan. Retakan. Lengan Jiang Fenghua yang lain juga dicubit oleh Chen Ye. Kabut darah meledak. Pada saat ini, Chen Ye adalah iblis di matanya. Kamu pada akhirnya. Saat Jiang Fenghua hendak mengatakan sesuatu, Chen Ye meninju lagi. Pukulan itu mengenai perutnya. Hampir tertusuk. Daging dan darah. Jiang Fenghua terbang keluar, tetapi di udara, bayangan hitam jatuh, dan 5 jari Chen Ye menggenggam lehernya. Kematian menyebar. Ekspresi Jiang Haishan dan wanita tua itu berubah, dan saat mereka akan bergerak, sesosok tua keluar dari sana. Semua orang tercengang, karena Tuan Jiang ada di sini. Hari keluarga Jiang telah tiba. Jiang Fenghua sepertinya melihat penyelamat, dan dengan cepat berkata, Tuan, selamatkan aku. Benih jahat ini adalah orang gila. Tuan Jiang berhenti, menatap Chen Ye dengan ekspresi bermartabat, dan berkata dengan marah, cukup. Hentikan untukku. Turunkan Jiang Fenghua. Chen Ye berhenti, melirik Tuan Jiang dengan mata dingin, mencibir, dan meledak menjadi kekuatan. Kepala Jiang Fenghua langsung dipenggal olehnya. Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan darah. Kemudian, sebuah kalimat samar jatuh, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghalangiku membunuhnya?